Papa saya bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki 7 orang anak. 7 orang anak. Mama saya yang bekerja sebagai pedagang kecil di sekolah. Saya paham akan hal itu. Walaupun selama seleksi tersebut, saya harus meminjam laptop kepala sekolah. Setiap hari saya berdoa, semoga Tuhan mengabulkan cita-cita saya untuk tercapai. Sebab pula saya menonton ini, karena sebagai orang daerah, sebagai orang pelosok, saya pasti merasakan apa yang kakak itu rasakan ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Momen haru mahasiswi Universitas Pertahanan bikin Prabowo berkaca-kaca, para jenderal nangis. Ya, itulah tajuk video yang akan saya reaksi pada hari ini. Video ini menampilkan salah seorang wisudawan ya, mahasiswi yang sudah menjadi wisudawan. Di saat acara wisuda, dia menyampaikan kesan-kesannya kepada Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada saat itu. Dia menceritakan perjuangannya, keinginannya yang sangat besar untuk masuk ke Fakultas Kedokteran dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dari keluarga yang kurang menguntungkan. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita tonton dulu videonya. Kesan dan pesan oleh perwakilan wisudawati program Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Militer Evania Marisa Rubobiar, lahir di Jombang pada tanggal 16 Juli tahun 2001. Jombang, Jawa Timur ya. Izinkan saya mewakili wisudawan untuk menceritakan perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Sejak kecil saya bermimpi ingin menjadi dokter. Tetapi apakah hal itu mungkin bisa terjadi? Terpikir betapa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu. Iya, mahal sekali. Membuat hati saya ciut tak bernyali. Saya tidak mungkin membebani orang tua saya. Papa saya yang bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki 7 orang anak. 7 orang anak. Mama saya yang bekerja sebagai pedagang kecil di sekolah. Saya paham akan hal itu. Namun saya masih memiliki satu harapan. Saya mengejar beasiswa afirmasi daerah dari Papua. Namun pada tahun itu terjadi pandemi COVID-19. Ya? Harapan saya seolah hancur. Hati saya merasa sedih. Secerca harapan muncul, di mana UNHRI membuka program S1 dengan status beasiswa penuh. Saya tergerak untuk mendaftar, walaupun selama seleksi tersebut, saya harus meminjam laptop kepala sekolah. Setiap hari saya berdoa, semoga Tuhan mengabulkan cita-cita saya untuk tercapai. Saya sangat bersyukur dan tidak menyangka dari 60 ribuan orang yang mendaftar, saya termasuk satu dari 300 yang diterima sebagai kadet mahasiswa Unahan. Diterima sebagai kadet di Fakultas Kedokteran Militer Unahan merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya tidak perlu memikirkan bagaimana orang tua kami harus membayar uang semesteran, kos-kosan, uang makan, dan bahkan sarana yang dibutuhkan. Semua hanya tersedia di sini. Biaya kuliah gratis, tempat tinggal di mes, makan, snack, vitamin, susu, bahkan laptop untuk perorangan, serta seragam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di mana lagi ada sekolah kedokteran gratis dan malah diberi uang saku. Selama menempuh pendidikan kedokteran di sini, beberapa ujian saya alami. Tuhan
Tuhan memanggil dua saudara tercinta saya, yaitu kakak saya dan adik saya. Adik saya pada tahun kedua saya pendidikan, dan kakak saya pada bulan November kemarin. Kakak saya sudah menyusun segala agenda dengan sempurna untuk perayaan wisuda dan keluarga datang semua. Namun Tuhan berkehendak lain. Rencana tersebut pun berubah total. Dan kini pun bapak saya hanya bisa melihat wisuda secara online. Teruntuk keluarga kami semua yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online, kami menyayangi kalian semua dan akan terus berjuang sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah melahirkan program ini menjadi harapan besar bagi kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami yang besar. Walaupun itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi ini menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Sivitas Akademika Unhan, dan para dosen-dosen kami yang sudah mengantarkan kami sampai pada di titik ini, yang sudah mengajar kami dengan penuh dedikasi, dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan tulus mengajar, sampai kami ada di sini. Sebagai wisudawan, ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari perjalanan baru kami. Di depan sana masih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tak peduli seberat apapun itu, namun kita harus tetap tegar. Kita harus tetap kuat, seperti karang di laut, yang walaupun dia jutaan kali dihantam ombak, tapi ia tetap teguh. Demikian kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan dan hilaf kami selama menjalani pendidikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Prabowo, Bapak Prabowo, dia memberikan semangat. Sebab pula saya menonton ini, karena sebagai orang daerah, sebagai orang pelosok, saya pasti merasakan apa yang kakak itu rasakan ya. Di pelosok, di daerah itu banyak sekali orang-orang muda-muda yang ingin bersekolah hingga pendidikan tinggi, namun keinginan itu kadang terpendam karena terkendala dengan biaya pendidikan yang mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Akhirnya apa? Memendam cita-cita adalah suatu pilihan yang harus dipilih dengan secara terpaksa. Mudah-mudahan ke depannya Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto semakin concern, semakin memperhatikan dan memprioritaskan pendidikan di atas segala kepentingan yang ada di Indonesia. Letakkan pendidikan di atas segala kepentingan karena pendidikanlah yang menjadi salah satu pendorong majunya negara Indonesia. Dengan pendidikan, SDM kita akan meningkat. Dengan pendidikan, pengetahuan masyarakat akan lebih meningkat. Dengan pendidikan, skill yang dimiliki oleh seseorang akan meningkat. Dan semuanya meningkat. Dan kalau semua meningkat, maka cita-cita negara maju akan lebih cepat terwujud. Dan saya berharap semoga lebih diperbanyak lagi program seperti ini, program beasiswa penuh. Karena program ini akan menjadi angin segar, udara segar bagi orang-orang pelosok yang bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan hingga perkuliahan. Dan semoga program-program seperti ini semakin digiatkan, semakin digalakkan, semakin diperbanyak. Dan semoga kampus-kampus atau universitas
semakin memperbanyak program beasiswa sehingga dapat memberikan peluang kepada anak-anak negeri yang ada di pelosok yang ingin sekali melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi. Semoga diperbanyak lagi sehingga semua rakyat Indonesia dapat merasakan apa itu keadilan, apa itu pendidikan, dan bagaimana rasanya punya ilmu yang tinggi. Dan saya sangat berharap kepada Bapak Prabowo agar nanti memilih Menteri Pendidikan yang betul-betul expert di dunia pendidikan, yang betul-betul tahu tentang pendidikan. Sehingga mereka bekerja betul-betul mengabdi kepada negara di jalur pendidikan. Carilah menteri yang tidak membisniskan pendidikan. Carilah menteri yang betul-betul mengabdi kepada negara, mengabdi kepada rakyat, melalui jalur pendidikan. Saya yakin Bapak Prabowo akan menjadi presiden yang lebih baik dari presiden sebelumnya yang akan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di periode sebelumnya. Dan saya yakin Bapak Prabowo adalah presiden yang sangat pro rakyat, bukan pro elit. Saya taruh keyakinan saya kepada Bapak Prabowo, semoga Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan tergapai cita-cita menjadi Indonesia maju, Indonesia emas. Sampai jumpa di news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.